konflik Amerika Serikat dan Iran memasuki fase yang semakin berbahaya. Washington kembali menggempur Iran untuk malam ke-10 berturut-turut setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersumpah membalas kematian 3 tentara Amerika. Sementara Teheran mengeklaim terus melancarkan serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dilansir Al Jazeera, serangan terbaru dilakukan Senin 20 Juli 2026 malam dengan sasaran sejumlah wilayah strategis di Iran, termasuk Sirik, Bandar Abbas, Pulau Qesem, dan Isfahan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut operasi itu bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Tak lama sebelum operasi dimulai, Trump memperingatkan bahwa setiap serangan Iran yang menewaskan personil militer Amerika akan dibalas berkali-kali lipat. Ancaman tersebut muncul setelah 3 personil militer Amerika Serikat tewas dalam beberapa hari terakhir. Terdiri dari 2 tentara yang menjadi korban serangan rudal Iran di Yordania dan 1 anggota militer lainnya yang tewas di Irak Utara. Mengutip dari BBC, Pentagon telah mengidentifikasi 2 korban di Yordania sebagai prajurit Isabella Gonzalez, 19 tahun, asal Texas, dan Letnan Taylor James Feehan, 25 tahun, asal Hawaii. Trump juga menyatakan Iran telah dihantam sangat keras dalam operasi sebelumnya sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit yang gugur. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengeklaim telah membalas serangan tersebut dengan meluncurkan rudal ke sistem HIMARS milik Amerika Serikat di Camp Arif Jan, Kuwait. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan negaranya sudah memasuki perang total skala penuh melawan Amerika Serikat.
Pada pertemuan Dewan Yudisial tertinggi Iran pada Senin 19 Juli 2026, Pezeshkian menyatakan perang total itu dipastikan meluas ke perekonomian negaranya. Pezeshkian sering memperingatkan tentang konsekuensi ekonomi dan sosial dari konflik dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan para pemimpin media bulan lalu, Pezeshkian mengatakan bahwa menjaga persatuan dan kohesi nasional adalah prioritas utama Iran dalam keadaan saat ini. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah melanjutkan blokade pelabuhan Iran dan membom infrastruktur penting seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan terowongan. Pengangguran di Iran memburuk sejak konflik dimulai dan mata uangnya mencapai titik terendah baru. Pada bulan Juni, tingkat inflasi tahunan mencapai 88% menurut data resmi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga memperingatkan Iran agar menghentikan serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Washington menegaskan akan memberikan respon yang lebih keras apabila Iran kembali melakukan aksi yang dinilai mengancam personil maupun fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan. Meningkatnya ketegangan tersebut memicu kekhawatiran dunia internasional terhadap potensi meluasnya konflik di Timur Tengah. Sejumlah negara dan organisasi internasional kembali menyerukan deeskalasi serta mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas kawasan maupun perekonomian global. Amerika Serikat disebut menghadapi ancaman menipisnya stok rudal dan amunisi jika perang melawan Iran terus berlangsung dalam jangka panjang.
Peneliti Cato Institute Catherine Thompson menilai persediaan rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara Amerika Serikat bisa terkuras bila konflik terus berlarut. Menurutnya, stok amunisi Amerika Serikat masih cukup jika perang hanya berlangsung beberapa pekan, namun akan menjadi persoalan bila konflik berlangsung hingga bertahun-tahun. Thompson juga menyoroti serangan Iran yang menewaskan 2 personel militer Amerika Serikat dan meningkatkan risiko terhadap pasukan negeri Paman Sam di Timur Tengah. Ia menyebut Amerika Serikat kini menghadapi tantangan besar untuk melindungi sekitar 50.000 personelnya yang masih ditempatkan di kawasan tersebut. Selain itu, Iran dinilai masih mampu melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone meski terus digempur oleh militer Amerika Serikat. Laporan Center for Strategic and International Studies menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 3.000 rudal Tomahawk, Patriot, dan JASSM dalam operasi terhadap Iran. Washington juga dilaporkan telah menggunakan ratusan sistem senjata canggih lainnya, termasuk rudal pertahanan THAAD, sehingga stok persenjataan ikut tergerus. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat membantah mengalami krisis amunisi dan menegaskan persediaan senjata masih mencukupi untuk mendukung operasi militer. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memastikan militer Amerika tetap memiliki persenjataan yang memadai untuk melindungi kepentingan nasional dan pasukan yang bertugas di berbagai wilayah. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pesawat pembom jarak jauh Tu-22M3 melaksanakan patroli rutin di atas perairan netral Laut Baltik. Penerbangan tersebut berlangsung lebih dari 4 jam dan menjadi bagian dari operasi rutin Angkatan Udara Rusia.
Selama menjalankan misi, pesawat pembom Tu-22M3 mendapat pengawalan dari jet tempur Su-35S milik Angkatan Udara Rusia. Rusia juga menyebut pesawat tempur dari sejumlah negara asing sempat mengawal pembom Rusia pada beberapa titik rute penerbangan. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan seluruh penerbangan dilakukan sesuai aturan internasional mengenai penggunaan wilayah udara. Rusia menyatakan patroli semacam ini secara rutin dilakukan di berbagai kawasan perairan netral di sekitar wilayahnya. Selain Laut Baltik, penerbangan jarak jauh juga kerap digelar di Samudra Arktik, Atlantik Utara, dan Samudra Pasifik. Patroli udara tersebut menjadi bagian dari upaya Rusia menjaga kesiapan armada pembom strategisnya. Misi ini sekaligus menunjukkan kemampuan operasional pesawat pembom Rusia dalam menjangkau berbagai kawasan strategis. Khalil Al-Hayya resmi terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Yahya Sinwar yang tewas dalam operasi militer Israel pada 2024. Penetapan Al-Hayya sebagai pemimpin baru dilakukan melalui pemungutan suara Dewan Syuro Hamas setelah mengungguli pesaingnya Khaled Meshal.
Selama ini Al-Haya dikenal sebagai salah satu tokoh senior Hamas, sekaligus pemimpin komunitas masyarakat Gaza yang hidup di pengasingan. Pria kelahiran kota Gaza pada 5 November 1960 itu tumbuh di tengah konflik Israel-Palestina sejak usia dini dan mengalami langsung masa pendudukan Israel. Pengalaman menyaksikan penggerebekan militer serta penangkapan anggota keluarganya disebut membentuk kesadaran politik Al-Haya sejak muda. Pada 1980, Al-Haya bertemu pendiri Hamas Ahmed Yassin yang kemudian membawanya aktif dalam gerakan perlawanan Palestina. Sejak bergabung dengan Hamas, Al-Haya beberapa kali ditangkap dan dipenjara oleh Israel selama Intifada pertama pada akhir 1980-an. Kini Al-Haya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Hamas setelah dipercaya memimpin biro politik organisasi tersebut. Pengangkatannya terjadi di tengah perang yang masih berlangsung di Gaza ketika banyak petinggi Hamas tewas dalam serangan militer Israel. Dengan jabatan barunya, Khalil Al-Haya diperkirakan akan menjadi salah satu target utama Israel di tengah konflik yang masih terus memanas di jalur Gaza.